Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM M2402041. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas di mana mereview jurnal mengenai toksikologi lingkungan. Nah, yang pertama itu judul jurnal, yang dimana judul jurnal tersebut membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah untuk mencegah risiko toksikologi di lingkungan di Jalan PSE Bunga, Kota Kendari. Nah, yang kedua, sumber jurnal dan penulis jurnal, di mana sumber jurnal yaitu Pengabdian kepada Masyarakat volume 2 nomor 6 November tahun 2024 dengan Siti Karimuna. Selanjutnya, tujuan peneliti, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah guna mencegah risiko toksikologi lingkungan di sekitar Jalan PSE Kota Kendari. Adapun metode peneliti, yang dimana peneliti tersebut menggunakan metode deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau kejadian tertentu. Metode ini berperan sebagai akumulasi data dasar tanpa pengujian lebih lanjut, di mana dalam cakupannya lebih luas. Metode deskriptif sering disebut sebagai metode survei. Metode deskriptif ini memungkinkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data seperti penyebaran kuesioner, wawancara terstruktur, dan metode relevan lainnya. Dan pengabdian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan variabel secara independen, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan antar variabel. Selanjutnya, variabel dan definisi operasional. Yang pertama, variabel yaitu kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah, yang dimana definisi operasionalnya itu meningkatkan pengetahuan, suka sikap dalam dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, pengolahan sampah untuk mencegah risiko toksikologi lingkungan, yang dimana definisi operasionalnya itu untuk upaya individu atau kelompok masyarakat dalam mengolah sampah agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko toksikologi. Selanjutnya, analisis data, yang mana analisis data dalam jurnal ini menggunakan analisis deskriptif, yang artinya data yang diperoleh dari kegiatan laporan tidak diuji secara statistik, tapi dideskripsikan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah kegiatan kampanye kebersihan. Yang kedua itu tahap analisis data. Yang pertama, pengumpulan data awal atau observasi, di mana yang pertama pengumpulan data awal atau observasi. Yang pertama, amati kondisi awal kebersihan lingkungan di sekitar Jalan PSB Barunga. Yang kedua, menilai perilaku masyarakat dalam membuang sampah dan tingkat kesadaran mereka terhadap kebersihan. Nah, yang kedua itu pelaksanaan kampanye dan aksi, yang dimana kampanye melakukan melalui poster dan spanduk, dan melaksanakan aksi pungut sampah bersama masyarakat dan mahasiswa. Nah, yang ketiga itu analisis hasil atau deskriptif. Pertama, data hasil observasi yang dibandingkan secara naratif atau kondisi sebelum dan sesudah kegiatan. Dan yang kedua, ditemukan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah kebersihan, penurunan jumlah sampah di area tersebut, dan aktivitas media cetak atau poster dalam menyampaikan pesan kebersihan kepada berbagai kelompok usia. Selanjutnya itu kelemahan penelitian, yang dimana kelemahan penelitian ini ada 3. Pertama itu tidak ada pengukuran kuantitatif, yang dimana penelitian hanya menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga hasil tidak menunjukkan seberapa besar peningkatan kesadaran masyarakat secara terukur. Dan tidak ada data berupa persentase, skor, atau skala sikap untuk memperkuat temuan. Nah, yang kedua itu tidak dilakukan uji hubungan antar variabel, yang dimana jurnal tidak menganalisis hubungan antar kampanye, kebersihan, dan tingkat kesadaran masyarakat secara
statistik. Akibatnya tidak dapat dipastikan secara ilmiah seberapa kuat pengaruh kampanye terhadap perubahan perilaku. Nah, yang terakhir itu waktu pelaksanaannya yang singkat, yang dimana kegiatan kampanye dan aksi pungut sampah dilakukan hanya dalam periode terbatas sehingga perubahan perilaku jangka panjang masyarakat tidak dapat diketahui. Nah, adapun kelebihan penelitian tersebut memiliki 3 kelebihan. Yang pertama itu bermanfaat bagi masyarakat, yang dimana penelitian berbentuk pengabdian masyarakat yang membersihkan dampak nyata seperti peningkatan kebersihan lingkungan dan kesadaran warga sekitar Pasar Barunga, yang mana hasilnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu menggunakan pendekatan partisipatif, yang dimana melibatkan masyarakat dan mahasiswa secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan seperti observasi, kampanye, dan aksi pungut sampah, sehingga pendekatan ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebersihan lingkungan. Nah, yang terakhir itu media kampanye kreatif dan mudah dipahami, yang dimana kegiatan ini menggunakan poster dan spanduk sebagai sarana edukasi hingga pesan kebersihan dapat menjangkau berbagai kelompok usia dan cara yang sederhana namun efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal mengenai toksikologi lingkungan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.